Itu Al-Fatihah. Bismillah ala kulil bidayat Tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nayyirat. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Imam Ibnu Athaillah Asy-Syandani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kita akan melanjutkan kajian ini kajian hikam ya Allah ya. Kalau di mana di Iqadhul Himam, syarahnya Imam Ibnu Ajibah ini, Syekh Ibnu Ajibah ini pada bab yang ke-16. Jadi sudah beda pasal dengan yang kemarin ya. Kalau secara tematik di mana? Di sini di Misbahuz Zulam Syekh Nawawi Banten ini ya masuk pada bab-bab maksiat. Maksiat ini keren Rohim ya, karena satu tingkat di atas makrifat, katanya itu ada maksiat. Nggak tahu kok disebut mak itu ya, mungkin karena identik dengan keperempuan-perempuanan. Seperti firman Tuhan di Quran, inna kaidakunna azim, godaan wanita itu sangat dahsyat. Sementara inna kaidas syaiton kana dha'ifa, godaan setan lemah saja. Tapi godaan wanita, nah itu dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini mengenai istiqomah ya, dan mengenai manakala kita terlanjur berbuat dosa. Idza waqa'a minka dzanbun fala yakun sababan liyaksika min husulil istiqomati ma'a rabbika faqad yakunu dzalika akhiru dzambin quddira 'alaika. Idza waqa'a minka, manakala terlanjur. Idza waqa'a, apabila atau manakala terjadi, maknanya ya terlanjur. Dzanbun, apa satu perbuatan dosa minka padamu. Kalau engkau terlanjur berbuat dosa, secara gampang terjemah bebasnya demikian. Fala yakun, maka jangan sampai perbuatan dosa tadi sababan, ialah menjadi perantara, ialah menjadi faktor, ialah menjadi penyebab liyaksika, bagi keputusasaanmu. Dosa kemudian menjadi hopeless kita, putus asa, putus harapan ya. Untuk apa? Min husulil istiqomati, untuk meraih makom istiqomah. Ma'arobika, di sisi Tuhanmu. Kenapa guru Alexandria menyarankan bahwa kalau kita terlanjur berbuat dosa, jangan sampai perbuatan dosa tadi membuat kita patah semangat untuk meraih makom istiqomah. Kenapa? Faqad yakunu dzalika, maka boleh jadi dzalika, apa perbuatan dosa tadi adalah akhiru dzanbin, adalah dosa yang terakhir. Quddira 'alaika, yang ditakdirkan padamu. Quddira, yang ditakdirkan 'alaika padamu. Boleh jadi ini perbuatan dosa terakhir, setelah itu kita bertobat dan mati. Menarik ya perbuatan dosa ini. Beberapa orang meremehkan dosa, misalnya maka ada ujar-ujar beginilah, shaghair ma'al istimror. Dosa kecil kalau diulang-ulang ya sama saja. Tidak ada besar kecil, sebab dosa kecil pun kita berdosa kepada Tuhan yang maha besar. Wala kabair ma'al istighfar. Dosa besar pun kalau istighfar ya selesai. Oke, ilustrasinya begini. Kentut misalnya. Reza, kentut ini hal kecil atau hal besar? Remeh sekali ya, karena setiap orang kentut ya, ngupil ya, bersendawa misalnya ya, kentut, oke. Tapi ketika presiden datang ke Kepanjen ini, lalu Anda kentut misalnya, dan besar kentutnya ya, ya kentut seperti biasanya lah, seperti Anda itu. Ketika setiap atau semua kamera menyorot pidato atau presiden tadi itu, tiba-tiba Reza kentut di sebelahnya itu. Maka hal kecil ini menjadi hal besar, viral atau spiral? Oke, spiral menjadi hal besar, kenapa? Karena dilakukan di hadapan orang besar, penguasa atau pemimpin besar, betul ya? Sekarang bayangkan dosa kecil
Yang sering kita remehkan itu dilakukan di hadapan Allah yang Maha Besar tanpa malu-malu. Itu renungkan itu. Rahim ya. Gini-gini tadi merenung apa gimana itu? Katakanlah merenung lah itu ya. Agak aneh ya, Rahim ngantuk jam segini. Anak mama sampean kok ngantuk jam segini. Jawab, anak mama atau anak batu? Anak mama, oke, anak mama berarti. Kalau enggak anak batu berarti. Cor ya, koral, oke. Jadi dosa besarkah atau kecilkah, jangan remehkan itu sebab kita berdosa ke hadapan atau di hadapan berdosa ke Allah yang Maha Besar. Itu catatan pertama. Namun demikian dalam konteks dalam kosmologi tasawuf ini menarik ya, sebab ada dosa yang menjadi dosa terakhir. Malah di hikmah sebelumnya tadi disinggung Ustadz Yani yang membaca syarahnya Syekh Baros. Saya terima kasih kepada semua yang membaca tadi. Ustadz Heri ya, yang juga membaca luar biasa tadi ya. Kalau saya lihat bacaannya sudah siap menikah memang beliau itu. Oke, menikahi buku-buku dulu ya, menikahi buku-buku, kitab-kitab ya. Diketawain sama Yusron ini juga ini. Iya. Yusron mentang-mentang yang paling tua, perancah bambu, andang itu loh bahasa Indonesianya perancah bambu. Didorong tadi ya. Oke. Barusan saya mau bilang apa? Oke, baca ini saja, nanti ketemu yang itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'a minka, manakala terlanjur dzanbun satu perbuatan dosa minka padamu ala hasbi maqamika, sesuai kedudukanmu, maknanya sesuai dengan standarmu sebagai manusia, yakni mahalul khata' wan nisyan, yang boleh jadi salah, boleh jadi lupa. Ya namanya manusia gitu loh, masa enggak berbuat dosa? Fala yakun, oke, baru ingat lagi. Jadi kan dosa itu buruk tadi. Tapi dihikam boleh jadi apa ya, maksiatun awrasat dzullan wa ihtiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wa istikbaran. Maksiat yang justru menyebabkan kita merasa rendah, hina dina di hadapan Tuhan untuk kemudian berlari menyongsongnya, menyambut ampunan dan maghfirahnya, itu jauh lebih baik daripada taat yang justru menyebabkan awrasat izzan wa istikbaran, menyebabkan kita jumawa, menyebabkan kita merasa bangga. Oke, jangan sampai perbuatan dosa tadi, fala yakun, jangan sampai sababan menjadi sebab apa dosa tadi itu ya. Liyaksika, bagi keputusasaanmu, ayyak tadi yaksika, yak tadi yaksaka. Jangan sampai perbuatan dosa tadi yak tadi menjadi trigger, menjadi pemicu, menjadi faktor yaksaka pada keputusasaanmu untuk apa? Min husulil istiqomati, untuk meraih derajat atau makom istiqomah. Nah, istiqomah ini salah satu tandanya, dilalah lafziyahnya, indikator eksoteriknya adalah ai i'tidali ahwalika, min husulil istiqomati ai i'tidali ahwalika. Determinasi batinmu, keseimbangan temperatur nuranimu, kokohnya atau kuatnya atau seimbangnya spiritualitasmu, itu dia. Ma'arobika, di hadapan Allah, di hadapan Tuhanmu. Bian tak kita dengan meyakini kamu bisa babi suduri dzambi, dengan timbulnya atau sebab timbulnya dosa tadi, anna husulal istiqomati, bahwa meraih istiqomah itu laka bagimu, mustahilun, adalah sama sekali mustahil. Dalam hadis yang panjang ya, saya pernah menulis juga dalam manajemen tidur. Tuhan, apakah engkau pernah tidur? Jangankan tidur, Musa, ngantuk pun tidak. Maka Allah memanggil kekasihnya tadi, Kalimullah, juru bicara Tuhan tadi itu, ambil 2 ember, bawa 1 pikulan katanya itu. Ember yang mana? Yang buat kerja Pak Sul itu loh. Nah, oke, dibawa. Kemudian pikulan, ada air. Diminta Nabi Musa memikul 2 ember tadi itu. Setelah menanam bunga, Dit ya, kalau tidak lupa. Mungkin besok, Dit ya. Tapi enggak apa-apa. Karena Dita mungkin ingat emak-emak ya. Oke, sudah. Kemudian Nabi Musa ngantuk. Sejam, 2 jam, setengah hari ngantuk dan tumpahlah ember-ember tadi. Lalu Allah berfirman kepada beliau, Sa, katanya ke Nabi Musa itu. Ya dipanggil Sa kan, masa dipanggil Him ya kan? Atau dipanggil siapa ini? Yusron ya kan? Nah, ya tentu dipanggil Nabi Musa kan, Musa. Masa panggil Dayat kan ya. Demikianlah yang akan terjadi pada alam raya atau semesta ini kalau saya ngantuk. Jangankan tidur, ngantuk saja berantakan itu. Nah, manusia demikian. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman begini, manusia ini suci, bahkan manusia itu sudah sufi, manusia itu sudah wali. Kalian ini sebelum lahir sudah wali.
Karena sudah punya derajat spiritual namanya makom syukur. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Allah bertanya. Rohani, ruh kita menjawab, qalu betul, bala, mereka menjawab atau kita menjawab, bala betul Tuhan, syahidna, kami bersaksi. Berarti kita sudah di makom syukur ini. Kita sudah di makom syukur mengakui, kita sudah bersyahadah di makom syahid ya. Di makom syahadah kita. Kita sudah di makom syukur. Mengakui bahwa Allah itu Tuhan. Tapi tiba-tiba manusia yang rohani ini, yang makhluk langit ini, dipindahkan, dimutasi ke bumi. Nah makanya ketika Nabi Adam tanda kutip berbuat salah, meskipun bukan dosa di hadapan Allah itu ya. Berbuat salah, meskipun bahasa Quran aso, tergelincir ya. Kepleset. Kemudian Nabi Musa terusir ke bumi. Maknanya dimutasi oleh Allah. Memang rencananya. Subhanahu wa ta'ala ke bumi. Ini pelajarannya adalah supaya manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Ini loh, kamu perbuatanmu begini, maka konsekuensinya begini. Oke. Dan kita bersyukur ya, seandainya Nabi Adam dan istrinya, ibu kita, Ibu Hawa ini tidak turun ke bumi, maka apa? Apa katanya? Tidak lahir katanya. Sok tahu ya. Kalau Allah mau di langit, di surga bisa lahir ya. Bokep tok pikiran itu, heran itu. Nah, tidak ada yang betul bukan itu, Nur. Yang betul itu beban taklif. Jadi ma'rifatullah hanya kenal ke Allah ini ya, ibadah ke Allah hanya ibadah takrif. Tapi tidak taklif. Nah, di dunia ini taklif. Bahwa punya anak menikah itu salah satu dari taklif itu loh. Nah, jadi Dayat hanya mengambil salah satu. Enggak ada kita katanya. Memangnya di surga enggak ada jima? So tahu ya. Masa enggak ada rumah sakit di sana kan? Kalau mau ya ada rumah sakitnya. Betul kan? Nah, itu. Enggak Pak, nanti di sana itu Pak apa namanya enggak ada toilet katanya. Ya itu kan asumsi kita. Kalau kita mau ya ada toilet. Misalnya Dayat request ke malaikat, saya lebih nyaman di toilet katanya itu. Bus toilet nggak ada mas, di sini ada aja neraka. Oke dia ke neraka nggak apa-apa. Lalu dia ke neraka. Jadi sebelum kita lahir kita ini sudah wali, kita ini sudah sufi, kita ini sudah dekat dengan Allah ini. Kita sudah punya derajat atau makom spiritual, makom syahadah dan makom syukur ya. Tapi begitu masuk ke dunia, ke rimba raya, ke alam wadak, alam materi ini, maka tiba-tiba kita tergelincir, kepleset. Ya namanya dunia. Dunia ini kan alam yang rendah. Alamud dana. Dana itu rendah. Kata lain dari dunia ya dana. Ya, rendah ya. Oleh karena itu di dalam diri kita, rohani kita disetting sedemikian rupa oleh Tuhan untuk gampang kembali ke Allah itu. Jadi kita kan bagaimana? Laqad khalaqnal insana fi kabad di Quran itu. Kabid itu hati, kabat keresahan yang membuat hati bergejolak. Memang manusia berkeluh kesah. Ya karena hidup tekanan kemudian teman-temannya sudah menikah, dia belum, teman-temannya sudah berkeluarga, dia masih mondok ya kan. Kenapa? Dia percaya bahwa kehidupan di surga itu lebih baik, betul ya nih ya. Maka dia tidak buru-buru menikah. Orang yang buru-buru menikah itu jiwanya sepi. Teman-teman di sini jiwanya sudah rame ya kan. Nah, saking ramenya jiwanya sampai-sampai subuh itu tidur ya kan. Nggak sholat. Kok nggak sholat? Jiwanya sudah rame. Lalu Harry membuka di bawah itu ya, membuka aplikasi atau Google langsung membaca. Demi nama Bapa Roh Kudus. Siapa yang dibacakan begitu kemarin itu? Wah itu dia. Demi nama Bapa tanya ya. Kadang endul haleluya, tanya kadang endul tak bertuhan ya, itu dia. Bagus saya kira itu caranya itu ya. Jadi dibaptis ya waktu itu ya. Dibaptis ya sudah. Oke. Sudah. Nah, kita ini sudah wali, sudah sufi sebenarnya, sudah kekasih Tuhan jauh sebelum lahir. Terus kok dalam perjalanannya ada yang ateis, antiteis, ada yang syirir, berbuat syar terus, ada yang muznib, ada yang mujrim, pendosa, yang menjadi begundal, menjadi bajingan, dan seterusnya. Kenapa menjadi demikian? Nah, itu dia. Nah, rupa-rupanya manusia ini mengotori dirinya sendiri.
Dan di dunia ini taklif ya. Ibadah ke Allah sudah taklif, bukan lagi takrif. Di akhirat ya, di mana di surga itu Nabi Adam itu. Dan istrinya ya alaihi wassalam. Tapi turun ke bumi sudah taklif. Ini ada tanggung jawab. Kalau kamu berbuat ini, silakan kamu bebas memilih. Dan kamu tidak pernah bebas dari akibat yang ditimbulkan oleh pilihanmu. Dicerna Farid ya. Nah kalimat tadi itu dicerna itu. Karena Farid ini hanya Farid 1 bulan, Ramadan ya. Aufa juga hanya Maulid itu. Heran kok bisa kembar namanya itu. Kalau kreatif ya seharusnya Bahri ya kan, Saiful Bahri. Pedang karatan kan, pedang di laut. Tapi kan sepanjang tahun itu. Yusron ya kan. Nah. Yusron Hafizullah ya. Betul ya. Hafiz. Hafizullah ya. Gampang dijaga oleh Allah. Kayaknya kesulitan juga. Enggak gampang itu ya. Hafiz ya. Ya sudah. Oke, dia bawa-bawa Allah di namanya ya. Karena memang sangat tua. Baik. Sebelum kita lanjutkan begini. Tadi ada asumsi begini. Kita meyakini kadang. Apa ya? Bahasa Jawa mesisan. Sekalian sajalah begitu. Apa? Oh, kepalang tanggung. Iya, kepalang tanggung. Tumben pinter Dayat ya. Iya, iya. Karena kemarin dia menghayal duduk sama pacarnya di sana. Waktu ngaji sore itu loh. Jadi menghayal duduk ke selatan ya. Begini ya kan. Ya. Terus tangannya gini toh. Ini kok separuh apa ini ya? Hanya gini separuh. Ini apa ini ya? Oke. Nah, jangan sampai kita beranggapan ini bahkan entah tidak meyakini kamu karena timbulnya perbuatan dosa tadi, engkau beranggapan bahwa an-husul al-istiqomah mustahilun laka. Kau menganggap bahwa istiqomah ini sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Padahal dosa ini dalam rangka perjalanan istiqomah. Jadi ini core of the core-nya adalah perjalanan meraih makom istiqomah. Dosa itu keterlanjuran saja. Dosa ini makanya bahasanya idza waqa. Kalau terlanjur. Dosa ini adalah kepleset saja. Dan itu perjalanan yang lazim. Sesuatu yang lazim yang niscaya bagi perjalanan hidup manusia. Ya kadang salah, kadang lupa ya. Dan seterusnya. Oke. Kemudian fayahmiluka dzalika, maka dzalika dosa tersebut yahmiluka menghantarkanmu, membawamu ala taati ghairihi untuk mendorong atau mendesakmu untuk berbuat dosa yang lain ya, minadzunubi dari rangkaian dosa-dosa. Wa hadza, adapun prinsip yang sedemikian ini bahwa sudahlah sanmisan katanya itu bahasa Madura, atau mesisan terlanjurlah kepalang tanggung itu. Lalu terdorong untuk berbuat dosa yang lain menjadi entry point bagi lahirnya dosa-dosa yang lain. Waza ghalatun. Dan ada prinsip ini ghalatun sama sekali keliru. Jadi jangan beranggapan begini. Ini kabar gembira ya bagi para pendosa. Makanya di Syekh Ibnu Ajibah ini disinggung. Mengutip Quran surat Az-Zumar 53. Bahwa para pendosa saja oleh Allah dipanggil hambaku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Az-Zumar 53. Di sini ada ya. Wahai hambaku yang berbuat dosa. Wahai hambaku yang melampaui batas. Bayangkan, perbuatan dosa akan perbuatan yang melampaui batas. Tapi Allah menyebut kita sebagai ya ibadi. Wahai hambaku. Qul, katakanlah Muhammad SAW, ya ibadi, ya wahai hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa. Rahmat Allah itu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Ayat yang lain la ta'asu min rauhillah, kan gitu kan ya. Innahu la ya'asu min rauhillahil qaumul kafirun. Justru yang putus asa itu disebut kafir. Ini ada menarik hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Hakim dalam Mustadrak Al-Shahihain, bab taubah, kitab taubah dan inabah ya. Hadis nomor 7617. Pada juz yang keempat halaman 272. Riwayat Ibnu Majah, ini bab tentang taubah. Dalam Sunan Ibnu Majah ya, hadis nomor 4251, jilid 2 halaman 1420. Juga ada perawi yang lain. Bunyi hadisnya begini. Kullu bani Adam khotta'un. Setiap bani Adam, manusia, adalah pendosa atau pernah berbuat dosa.
Kabar baiknya adalah wa khairul khotta'in at-tawwabun. Sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. Lalu kita teringat kemarin 1-2 belakangan ini di tempat kerja itu, di musola itu adalah nasidaria. Begini dosa, begitu dosa, sebaik-baik berdosa, yang gitu itu loh. Oh, ini hadis ini. Ternyata betul ya. Wa khairul khotta'in at-tawwabun. Nah, itu dia. Nah, kalau untuk Yusron itu ada lagunya ya, ada lagunya juga nasidaria itu. Lagunya perdamaian kalau untuk Yusron ya. Nah, dia sudah sulit berdamai dengan umurnya. Oke. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini Baqarah 222. Betul Zumar ayat 53 tadi ya. Bahkan orang yang yaqnat min rahmati rabbih itu disebut dhalun. Orang-orang yang kesasar. Oke. Jadi sebenarnya bayangkan pendosa saja Allah memanggilnya ya ibadi. Kenapa kadang kita menggunakan cara-cara iblis mengutuk mereka terutama perempuan ya yang berbuat dosa. Dan ini laki-laki menjadi mata keranjang gara-gara perempuan, cara berpakaian mereka. Itu kan aneh sebenarnya kan. Jadi dia sendiri mata keranjang, mata ke spasi ranjang, matanya keranjang melulu. Ini sulit memahami ya kalau Yusron, tapi tidak apa-apa karena sudah lewat usia ranjang itu. Ranjangnya di mana? Keranda, mata ke spasi randa. Rondo ya, ke rondo. Nah, itu dia. Jadi dia sendiri yang salah, tapi alih-alih memperbaiki diri malah keadaan yang disalahkannya. Jadi prinsip yang salah adalah menganggap bahwa makom istiqomah ini mustahil gara-gara sekali 2 kali kita tergelincir pada perbuatan dosa. Nah, itu dia. Yang penting menyesal di situ ya. Beda dengan kalau nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh ini berbuat dosa tapi senang, tapi bangga. Tidak, ini sudah salik, sudah abid ini. Sudah ahli ibadah ini, penempuh jalan spiritual ini. Lihat istiqomah karena sungguhnya istiqomah al-ubudiyati terhadap peribadatan atau ubudiyah. Ini ubudiyah sudah bukan lagi ibadah zahir ya, tapi ibadah batin ini. Ibadah zahirnya sudah istiqomah dia. La yunaqiduha fi'lu dzanbi. Tidak mungkin mencederai hak kepada istiqomah tadi apa fi'lu dzanbi, satu perbuatan dosa. Ini perhatikan kata mufrad ya. Sudah dibaca Ustaz Yani juga. Ini perhatikan kata ini tunggal, bentuk tunggal. Istiqomah itu la yunaqiduha, tidak mungkin dicederai oleh makna jadi ya. Kalau makna nahunya ya, la yunaqidu tidak mungkin mencederai, merusak hak kepada istiqomah apa fi'lu dzambi perbuatan dosa ala sabilil fatslati wal hafwati. Manakala perbuatan dosa tadi faltah dari kata falat. Faltah ini maknanya 3. Nomor 1 tidak sengaja tergelincir ya. Karena faltah dan hafwah ini sama. Tergelincir atau tidak sengaja atau bahasa Indonesia hilaf ya. Sebenarnya bahasa Arab juga hilaf ini. Karena perbuatan dosanya memang di luar kendalinya. Dosa ini harus terjadi. Terpaksa berbohong, terpaksa berbuat. Dosa ini terpaksa memang ini. Memang tidak ada pilihan lain, itu dia. Tetap dosa ya, tetapi ini tidak ada pilihan lain. There is no other choices. Wal hafwah. Hafwah ini juga sama dengan faltah. Tergelincir ya. Iza jaro manakala terjadi qadru takdir alaihi kepada man atau kepadanya tadi. Kepada muznib si pendosa, kepada salik ya. Atau alaihi kepada betul kepada husulul istiqomah, boleh jadi ke sana. Jadi dalam perjalanan meraih istiqomah boleh jadi ada dosa, bidzalika dengan perbuatan dosa tadi itu. Wa inna ma yunaqid ini perhatikan bahwa tadi perbuatan dosa tidak mencederai istiqomah. Lantas yang mencederai apa? Wa inna ma yunaqiduha, sebenarnya yang mencederai adalah al-israr. Israr ini terus menerus alaihi berbuat dosa wal azam dan bertekad ala fi'lihi untuk berbuat dosa tadi sanian sekali lagi. Lagi dan lagi. Jadi satu perbuatan dosa tidak mungkin mencederai perjalanan kita meraih makom istiqomah.
Yang mencederai apa? Ya ingin lagi, ingin berbuat terus, ingin mengulang-ulang lagi ya. Saya lupa bentuknya Pak, tapi ingat rasanya, kata Dayat itu. Nah itu dia, bentuknya gimana ya, lalu dia cari bentuk itu. Kalau wajib maka adapun yang wajib, alaika padamu adalah antatuba. Ini an masdariyah berarti langsung dimaknai tobat. Kalau wajib maka adapun yang wajib alaika padamu antatuba ialah bertaubat. Berarti taubat yang wajib ila maulaka ke Tuhanmu tarji'un dan raja'ah, kembali ilahi kepadanya subhanahu wa ta'ala, wala tay'as min rahmatihi, dan jangan putus asa dari rahmatnya. Ini satu akar kata ya, ada taba raja'ah. Taba yatubu taubatan. Raja'ah sama yarji'u raja'ah, kembali. Kemudian ada ya'udu idan. Makanya id itu loh ya. Hanya di dalam bahasa Jawa berpindah-pindah. Idul Fitri. Idul Fitri itu ya di sana, idul ya, ke selatan. Kalau sana alor ya kan. Sana ulon dan sana aitan. Nggak ngerti ya Rohim ya. Idul, kidul enggak tahu idul ya. Idul kelawok, itu kelawok itu. Dulu ketika anten saya rusak, salah kena angin lah, diterpa angin itu, saya Hamzah dan Habib perbaiki itu. Jadi Habib itu ngotot, ke arah tenggara Jong, ke arah tenggara katanya. Itu Hamzah enggak ngerti, Lumajang. Nah itu dia. Enggak punya kosakata yang baik itu. Apa ini? Terus putar kata saya itu ya. Kemudian begini. Nggak ada yang cocok. Lalu saya bilang itu dari atas itu Morlaut katanya itu. Nah baru dia paham itu. Jadi Morlaut itu south east, nah, bahasa Inggrisnya, atau tenggara. Bahasa kita ada satu kata ya. Dalam bahasa Inggris dua kosakata itu, south east, south selatan, east timur ya. Nah bahasanya siapa? Maulid ini Morlaut. Nah itu dia. Morlaut, Mordejeh ya. Oke. Jan lecen, luk gulu, wordepor, lor telor ya. Nah, banyak bahasa yang begitu-begitu. Lalu ketawa ini karena dia merasa bahasanya. Bahasa jorok gitu Rohim ya. Saya terpaksa bisa karena pernah ada kisah asmara dengan orang Madura. Tapi asmara apa Nur? Asmara ngaji Nur ya. Kalau Dayat kan sebenarnya tujuannya kan wanita, tapi modusnya ngaji. Nah, yang ada tanda tangan yang legendaris ya, yang ada bulunya itu loh, tanda tangan itu yang begini lalu ada bulunya. Nggak begitu Pak, keriting katanya Dayat. Oke, keriting. Nah, ini bisa dibaca dengan cara terbalik atau dengan pendekatan berbeda. Mari kita baca begini. Ini ada penjelasan begini ini. Wadza ghalatun, prinsip ini salah bahwa perbuatan dosa lahir satu anggapan, keyakinan antak takidah tadi. Wah ini dosa ini menjadi entry point bagi dosa berikutnya. Sudahlah saya kayaknya tidak bisa istiqomah, saya tidak bisa jadi orang baik. Kayaknya kesalehan ini bukan makom saya. Sudahlah saya jadi pendosa saja. Ada anggapan seperti itu. Jadi setan ini memang menghalang-halangi kita untuk tobat. Jadi kalau ada orang mengutuk perbuatan dosa orang lain, maka dia sebenarnya sudah mengambil posisi setan atau iblis yang menghalangi kecenderungan orang untuk bertobat. Jadi apa yang kita baca sebagai taba, roja'ah atau ada, tobat, roja'ah, ait tadi ini fitrah dalam diri kita. Sama dengan saya pernah bercerita penyu ya. Jadi penyu ini tergantung jenisnya sebenarnya, tapi banyak penangkaran penyu misalnya di Papua ya. Tergantung jenis penyunya. Jadi begitu penyu ini bertelur ya, menetas dari telur, kemudian di pasir biasanya ya. Tergantung kalau pejantan 22 kali. Kalau betina rata-rata 18 kali. Jadi katakanlah di sini tempat lur ya. Gimana ini lur, telur ya, tempat bertelur di sini, bertelur. Dia ke pantai 22 kali. Kalau pejantan, kalau penyu betina 18 kali. Nanti penyu ini pergi. Entah ke perairan Karibia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, kemana-mana ini. Tapi nanti 20 atau 30 tahun kemudian ketika waktunya bertelur, dia kembali ke tempat di mana dia menetas. Bayangkan penyu saja tahu jalan pulang. Kenapa? Karena penyu merasa punya debt of honor, hutang budi kehormatan ke tanah yang melahirkannya. Dan Tuhan tanda kutip yang melahirkan spiritualitas dalam sanubari kita, seharusnya hati kita juga mampu kembali kepadanya. Aneh ya kalau kita berbuat dosa tapi tidak rindu untuk kembali padanya. Ini ilustrasi lain. Bahkan ini bisa diuji. Kebanyakan di antara kita senang melihat langit, ya.
Kalau yusron kuburan. Pak, saya tidak senang langit, Pak. Saya kuburan saja. Oke. Jadi kita senang melihat langit. Senang menatap ke atas, melihat bulan, bintang. Sampai ada lagunya kan ya. Ambilkan donat bu, yang gitu. Donat atau bulan? Bulan ya. Ambilkan bulan bu, nah itu donat ya. Karena Dayat ingin melubangi donat ya kan. Nah. Oke, nah nanti dipekerjakan tenimbang nganggur Pak. Ya, lebih baik berusaha bekerja di perusahaan melubangi donat. Oke. Pakai apa Nur? Pakai alat betul. Betul, pakai alat itu. Ada memang untuk melubangi donat itu ya. Oke, alat ya. Bahasa Arab alat itu sama adat ya, adawat. Oke. Kalau kita rindu melihat langit, menatap langit, jangan-jangan kita berasal darinya. Bahkan dugaan kuat ini, kita ini alien, kita ini pendatang. Itu bukan makhluk bumi. Siapa penduduk asli bumi? Ya binatang, tetumbuhan. Ayam, kambing, ular, biawak yang kemarin berdebat antara Jayadi dan Bahri katanya. Ular, bukan, ada kakinya katanya. Ternyata biawak ya. Nah, binatang-binatang ini lahir tanpa dokter, tanpa bidan. Kemudian lahir langsung berdiri dan memang demikian ya. Seterusnya. Tapi kalau manusia harus ada bidan, minimal dukun bayi. Kemudian tidak langsung berdiri, butuh perawatan apa dan seterusnya. Kita pendatang, yang pribumi itu ya binatang, tetumbuhan itu. Kita gampang sakit ya. Kita gampang sakit, gampang lelah ya kan. Apalagi Ustadz Yani yang banyak mikirin umat kan. Betul nggak Nur? Jawab Nur. Nah, banyak mikir umat beliau ya. Kalau Dayat mikir tokek saja ya. Jadi modus-modus ngajinya Dayat itu loh Heri ya. Bikin kehebohan ketika ngaji. Ada apa kok gaduh-gaduh? Ada tokek katanya. Seharusnya kan tokek tangkap saja sebelum ngaji ya kan. Lalu ngantar santri cewek-cewek itu, santriwati di mana ke pos itu kan ya. Ngapain disitu ngambil nasi Pak? Padahal dia, nah itu dia hanya melayani kelaminnya sendiri. Itu trik-trik kampungan semua sebenarnya. Dan itu sudah terbaca. Nanti belajar ke Yusron lah triknya yang lebih keren kan ya. Jadi triknya Yusron apa? Andang langsung ditendang macam tadi. Langsung main kasar ya kan. Nah tadi saya katakan membaca dengan cara terbalik. Ini dia. Mari kita baca dari belakang, dari buntutnya ini sebelum kita akhiri ya. Nah, sedikit lagi ini. Fal wajib alaika an tatuba ila maulaka wa tarji'u ilaihi wa la tai'as min rahmatihi. Tobat, raja'ah atau ada tadi itu dan jangan putus asa. Loh, kita memang di sana kok. Jadi kita suruh kembali. Berarti hidup ini sebenarnya perjalanan menuju akhirat ya kan? Kita dimutasi sementara di dunia ini, taba, kembali ke Allah ini. Sejak sebelum manusia berbuat dosa, Allah sudah menamakan, mentasmiyah, ya, menomenklaturi dirinya dengan sebutan At-Tawwab, zat yang maha menerima taubat. Artinya sudah pasti nanti dalam perjalanan manusia akan ada kesalahan, kehilafan, ketergelinciran atau apa yang menyebabkan manusia harus kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu bagi jamaah haji Indonesia ternyata bahasa Arabnya lampu mati adalah saklar mati adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di hotel itu bingung ya. Ini kok lampunya mati katanya, saklarnya itu. Panggil petugas hotel itu diseret saja. Kemudian, ada apa ini, ada apa katanya. Karena tidak ngerti bahasa Arab, orang Indonesia tadi langsung tunjuk saklar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dan dia paham. Jadi ternyata yang innalillahi juga lampu juga ya, atau saklar. Oke. Jadi kalau Dayat atau siapa Heri nanti sudah menikah, itu bisa katakan itu ke istrinya ya nih ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo lampu, innalillahi katanya. Lampunya innalillahi kan. Nah, dimatikan. Nah, kalau dibaca dari belakang, maka konsekuensinya dua. Mari kita perhatikan teks ini. Mungkin beberapa teman belum terbiasa membaca seperti ini ya. Ini kalau kita baca dari belakang, konsekuensinya dua. Fal wajib, ya kan? Tadi itu. Alaika. Fal wajib alaika, ini alaika kan maknanya lakukanlah olehmu. Kalau untuk Ustadz Yani, alaika bin nikah, ayo menikahlah. Itu.
Untuk heria, alaika bin nukang. Bukan nikah, tapi nukang dulu. Belum selesai pekerjaan di sini. Oke. Kemudian, kalau kita baca dari sana, konsekuensinya dua. Tadi juga di awal sudah dicegat dengan prinsip bahwa wahadza ghalatun. Prinsip ini sama sekali keliru. Apa itu? Menganggap bahwa istiqomah ini mustahil. Kenapa? Karena kita tergelincir, toh pada akhirnya tergelincir ke dosa. Padahal istiqomah ini kan konsisten. Ternyata tidak. Dosa ini bumbu. Dosa ini satu keharusan yang mutlak dilakukan manusia sebagai bukti bahwa Allah itu At-Tawwab. Loh, katanya Tawwab, kok tidak ada makhluk berdosa? Nah, itu dia. Sudah, itu konsekuensinya ya. Konsekuensi yang kedua begini. Disinggung bahwa istiqomah ini tidak bisa dirusak oleh satu perbuatan dosa. Atau yang merusak istiqomah adalah dosa yang terus-menerus dan diulang-ulang. Artinya kalau sekali dua kali dosa tidak. Nah, sekarang begini. Kapan waktu paling tepat untuk kembali kepada Allah? Sama dengan begini. Kok makan terus? Kok makan? Kan besok lapar lagi. Justru karena kita sering lapar ya kita sering makan. Ngapain mandi kan besok kotor lagi. Justru karena kita sering kotor ya kita sering mandi. Justru karena potensi manusia ini berbuat dosa ya maka banyaklah taubat. Itu dia. Kalau dibaca dari belakang begitu. Oh taubat berarti kalau Allah ini tawwab ya maka manusia muznib. Maka di Quran Rabbana la tu'akhizna, Tuhan jangan kau hukum kami. Innasina kalau kami salah au akhtona atau kami keliru. Kemudian sama dengan puisinya Ibnu Arabiyah di Futuhat Juz 8 itu ada. Di Futuhat Makkiyah itu. Betapa sering aku melihat Tuhan tapi dia tidak melihatku. Ini orang banyak mengkritik ya. Puisi pertama begini. Betapa sering dia melihatku kamza yarohu kamza arohu wala yaroni. Betapa sering aku melihatnya tapi dia tidak melihatku. Ini banyak dikritik. Kalau Tuhan melihatmu dan kau tidak melihatnya, ya. Ya may yaroni wala arohu kata Ibnu Arabi. Wahai zat yang maha melihatku tapi aku tidak melihatnya. Kamza arohu wala yaroni. Betapa sering aku melihatnya tapi dia tidak melihatku. Itu kalimat dua problematis. Itu bahkan kata para pengkritik. Kata beliau, fakultulahu murtajilan. Ya, aku menjawab dengan spontan. Aku menjawab dengan sinis, makna yang lain itu. Jadi maknanya begini kata Ibnu Arabi itu. Betapa sering, ya mayyaroni, wahai zat yang maha melihatku, tapi aku tidak melihatnya. Wahai zat yang maha melihatku sebagai pendosa, tapi aku tidak melihatnya sebagai penyiksa. Itu dia. Ya mayyaroni, muzniban, wala arohu akhidan. Wahai zat yang maha melihatku sebagai pendosa, tapi aku tidak melihatnya sebagai penyiksa. Kamza arohu, betapa sering aku melihatnya sebagai pemurah, maha pemurah. Wala yaroni, dan dia tidak melihatku sebagai mujriman, sebagai pendosa. Ini sudah jelas-jelas dosa, tapi dia tidak melihatku sebagai pendosa. Kenapa? Karena saya menempuh jalan spiritual bernama jalan istiqomah. Itu dia. Jadi konsekuensinya kalau dibaca di belakang. Ya Rohim ngerti. Kalau nggak ngerti diputar lagi nanti rekamannya. Ya Rohim ya. Terus ngerti nggak ngerti pokoknya begitu him. Nah anggap saja begitulah ya. Oke. Jadi dia Tuhan tidak melihat kita sebagai pendosa. Kenapa? Karena kita menempuh jalannya. Istiqomah kepadanya. Ma'ahu. Dan dosa ini satu perbuatan dosa adalah konsekuensi logis. Adalah keniscayaan. Dalam rangka kita menempuh jalan spiritual menempuhnya, menujunya, ya ada 1-2 perbuatan dosa. Loh, kita tinggal di alam materi kok. Kita tinggal di alam wadak. Kita tinggal dibekap dalam rimbun misteri dunia ini yang boleh jadi ada gelap, dosa, liur, lendir, dan seterusnya. Banyak kotoran-kotoran itu. Mau ndak mau ya kita kepleset 1-2 kali. Oke. Nah, kabar gembiranya begini, faqad yakunu dzalika akhiru dzanbin. Boleh jadi satu perbuatan dosa yang kau lakukan tadi adalah akhiru dzanbin. Adalah dosa terakhir, quddira alaika yang ditakdirkan kepadamu. Wa yaqbalu kelak menerima dia alaika kepadamu al-maula, siapa dia ya? Tuanmu. Kata Burhan al-mauliyu katanya itu, karena isim fa'il maknanya.
Jadi Maula ini sebutan untuk tuan ya, tuan atau junjungan atau yang memiliki otoritas. Di mana ya satu akar kata memang dengan wali ya. Jadi kalau ada teman kita di bawah namanya Maulana Hidayat, itu sebenarnya Dayat namanya. Namanya Dayat. Karena Maula itu sebutan, tuanku ya, tuan kami. Jadi namanya Maulana di bawah itu Dayat memang. Karena Maula itu sebutan. Sama kayak orang sebutan siapa, Pak Tua, kan gitu ya. Mbah, itu kan sebutan. Nama aslinya Ron, ya kan, Yusron. Dan Pin, ya. Ropin, lah. Oke, lalu disingkat itu. Jadi nama-nama tidak kreatif, ya. Nur Hidayat, itu juga nama-nama tidak kreatif, itu jelas itu. Ya, tapi harapan orang tuanya baik lah itu. Pokoknya ada hidayat-hidayatnya agak serem memang. Anak kecil takut ya. Yakbalu menerima alaih kepada Maula ba'da dzalika, justru setelah berbuat dosa bitaufiqihi dengan bimbingannya. Wa ihsanihi dan kemurahannya atau kebaikannya. Tsumma syara ila ma yakunu saban minar rufi'a Allahi inda suduri dzanbi faqala wallahu a'lam. Nah, ini catatan terakhir dari yang kita baca begini. Sekarang pertanyaannya, kita salik atau bukan? Jawab, Nur. Murid atau bukan? Kita bisa mengaku itu ya. Kita konsisten ibadah atau belum? Ya sholat apa dan seterusnya. Setelah itu istiqomah baru membaca ini. Kalau kepleset satu perbuatan dosa, nah baru itu. Kita di jalan istiqomah ya. Dalam rangka husulil istiqomah. Itu baru berlaku puisinya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini ulama yang sering kasyaf. Dari 200 lebih kitab beliau, ada satu saya lupa ya, yang ditulis itu hanya pada waktu qailulah, tidur siang. Jadi, berapa jam waktu tidur siang itu ya? Kalau Bahri 4 jam. Nah, tidur siang ini kira-kira 45 menit. Itu dia. Atau 1 jam. Di qailulah ini sebelum duhur sampai waktu duhur. Qailulah ini jam tidur siang. Bahasa Inggris cat nap. Qailulah itu ya. Atau bahasa Inggris cat nap. Ini ditulis hanya. Jadi ketika kasyaf, mengambil pena, mengambil alat tulis, dan langsung ditulis. Ini bayangkan kalau kasyafnya langsung bikin skripsi ya Nur. Langsung selesai itu. Atau garap tesis, langsung selesai itu. Nah, jadi beliau kalau kasyaf itu nulis. Gampang mengalami itu ya, ekstase itu ya, ekstase spiritual itu. Oke. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi tadi, ya mayyaroni wala arohu, ini di sini, di juz 8 ini ya, di Futuhatul Makkiyah ini. Ya mayyaroni wala arohu. Wahai zat yang aku sering melihatnya tapi dia tidak melihatku. Maknanya aku, ya mayyaroni, wahai zat yang maha melihatku. Sebagai pendosa, mayyaroni wala arohu, tapi aku tidak melihatnya sebagai penyiksa. Kamza arohu, betapa sering aku melihatnya tapi dia tidak melihatku. Aku melihat dia sebagai pemurah, penerima taubat, tapi dia tidak melihatku sebagai pendosa. Nah itu dia. Kenapa? Karena sudah di makom istiqomah tadi. Nah tadi di awal makanya perjalanannya kita ambil perjalanan mundur. Jauh sebelum kita lahir kita sudah wali, sudah di makom syukur, sudah di makom syahadah. Sudah bersyahadat ke Allah itu ya. Tapi di dunia tidak. Di dunia ini karena banyak rimbun, misteri, alam wadak, materi semua, kotorlah jiwa kita, rohani kita. Makanya hadis tadi, kullu bani Adam khotoun. Kalau ada manusia yang ngaku tidak pernah berbuat dosa, dia bukan manusia. Namanya robot ya. Robot aja bisa salah itu. Tapi sebaik-baik pendosa, ada pendosa yang baik itu adalah dia yang at-tawwabun, yang bertobat, kembali. Khoto, tawab. Pasti salah kita itu dan tawab. Dan memang manusia. Jadi Tuhan itu senang kalau kita mendatanginya dalam keadaan berdosa, mengaku berdosa. Bayangkan tobat tanpa dosa dan tobat dengan dosa, itu berbeda itu. Jadi malam karena maman sombong ya kan, bangun malam. Kalau Dita kan ngeprank itu, ngeprank malaikat. Hanya kencing saja. Jadi catatan bangun malamnya Dita memang sepanjang tahun itu ada. Tapi hanya digambar keran saja karena dia ngeprank malaikat itu. Jadi malaikat sudah senang ya. Wih santri nih bangun malam.
Ternyata kencing saja, itu pun tidak disiram, ya kan? Nah, kalau disiram kenapa, Dit? Ya basah yang disiram, ya kan? Nah, ya kalau disiram bersih, oke. Maman, ya. Wih Pak, nah, dia berpikir ini saya kan tidak berbuat dosa ini. Saya kan tidak berbuat dosa. Bahkan Maman meyakini dirinya tidak dosa kan. Setara dengan malaikat itu ya. Karena malaikat katanya bila abin wa tidak punya bapak dan tidak punya ya. Ini saya tidak punya dosa ini. Jadi taubat tanpa dosa dengan taubat dengan dosa itu beda. Ya ini triggernya dosa. Tapi ini bukan pembahasan tentang dosa. Ini pembahasan tentang husulul istiqomah. Nah makanya merasa berdosa. Ya banyak ya. Banyak sekali merasa berdosa, banyak sekali. Ya penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan Tuhan. Kemudian sekarang tidak bersyukur saja sudah dosa kok. Walain kafartu min azabil syadid. Apa setiap detak jantung kita syukuri, denyut nadi, aliran darah, setiap bulu kita syukuri, itu kan tidak semua. Walhasil kita ini dosa tok setiap hari. Baik, saya kira demikian. Kalau ada hal-hal yang kita diskusikan, mari kita diskusikan. Wallahu a'lam bishawab.